terangnya Engkau ya Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Bu Ana, biar Tuhan pakai setiap lidah bibirnya, bukan dia sendiri berbicara, tapi Engkau yang berbicara kepada kami semua, sehingga firman-Mu yang selalu mengubahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan Bu Ana, Ya, ini langsung ini ya sharing ya, Kak Erik ya. silakan. Oke, kita akan baca dari, saya buka dulu ayatnya ya. Ibu sekalian, kita akan baca dari Matius pasal yang ke-6. Sebentar. Bentar ya. Oh, ini share. Saya nggak bisa share screen ya, nggak apa-apa deh, saya bacain aja ayatnya. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 11 ya. Mungkin ibu-ibu semua yang di sini sudah hafal ayat ini ya. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, baik, sebentar saya kasih di ini. Nah, ini ayatnya ya. Nah, ibu-ibu sekalian, di situ dikatakan mintalah. Nah, biasanya kita itu kalau baca ayat ini ya mungkin udah sering ya dari sekolah minggu, dari zaman dulu jadi ayat hafalan. Kalau yang dari dulu Kristen gitu ya mungkin sudah hafal ayat ini. Tapi saya ingin sekarang kita baca lagi, kita dalami lagi, lebih dalam lagi apa sih sebetulnya artinya ayat ini. Ya, dikatakan mintalah. Nah, mintalah. Permintaan yang bagaimana sih ya yang dikabulkan oleh Tuhan itu? Nah, ya. Seringkali orang Kristen itu datang kepada Tuhan itu kayak ke supermarket. Nah, ibu-ibu mungkin sering ya ke supermarket, ke pasar gitu ya, sering ya. Entah misalnya untuk keperluan pribadi, keperluan di rumah gitu ya, keperluan pekerjaan, itu sering kan pasti ke pasar, ke supermarket. Nah, biasanya kalau ke toko, ke pasar, ke supermarket kan bawa daftar tuh ya supaya nggak lupa ya. Misalnya deterjen habis lah, pewangi lah, gula lah, kopi lah, sabun mandi lah, begitu ya. Kita bawa daftar. Nah, banyak orang Kristen yang datang kepada Tuhan membawa daftar belanjaan. Ya, ibu-ibu ya. Tuhan, anakku perlu sekolah. Tuhan, aku belum punya rumah. Ya, aku belum punya jodoh, Tuhan. Oh, Tuhan tolong suamiku supaya punya pekerjaan. Ya, kita bawa daftar belanjaan seperti itu kepada Tuhan. Nah, tetapi berapa banyak sih doa kita yang dikabulkan sama Tuhan ketika kita membawa daftar belanjaan seperti itu? Kita seringkali memperlakukan Tuhan tuh kayak toko. Kita datang, terus kita minta mau belanja ini, bawa daftar belanjaan. Nah, Bapak Ibu kalau dikatakan mintalah, ya, apakah kita harus meminta-minta seperti itu kepada Tuhan kalau kita berdoa? Coba sekarang gini ya, kalau ibu-ibu nih ya punya temen misalnya ya, datang misalnya sama tadi yang ngobrol sama saya Bu Wina. Bu Wina,
Saya minta pinjaman dulu dong ya. Ada sekarang itu lagi populer ya di ini ya di media sosial, pinjam dulu 100 gitu ya. Ada lagunya juga gitu ya. Bu Wina, saya pinjam dulu dong uang segini misalnya ya. Oh iya, udah datang lagi. Nanti telepon lagi. Bu Wina, boleh nggak saya minta tolong ya transferin dulu ke keluarga saya gitu ya misalnya. Nanti datang lagi. Eh, saya ini mau jalan-jalan hari Minggu ya, tapi nggak punya baju, saya pinjam dulu dong baju yang bagus. Nanti datang lagi, pinjam dulu dong tasnya gitu ya. Tapi cuma datang itu cuma minta, 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 ada keperluannya aja, tapi nggak pernah tanya, Bu Wina apa kabar? Datang tanpa 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 minta gitu. Kalau datang ketemunya minta, telepon ketemunya minta gitu. Tapi nggak pernah nanya kabarnya gimana. Cuma telepon hanya tanya kabar. Keluarganya gimana? Atau misalnya Bu Wina pernah cerita anaknya sakit atau papa atau keluarga di Indonesia sakit, nggak pernah ditanya, nggak peduli gitu. Nah, gimana kalau kita ngadepin temen yang kayak gitu? Kalau telepon atau ketemu cuma perlunya aja, seneng nggak? Kira-kira kita sebagai manusia ketemu orang yang kayak gitu seneng nggak? Nggak seneng ya. Nggak senang. Nah, nanti kalau telepon tuh ya, Bu Nena, telepon masuk nih namanya si orang itu. Kira-kira kalau udah bosan diapain? Di reject ya. Wah, ini pasti mau minjem duit lagi. Ini pasti mau ngutang lagi. Ini pasti ada perlunya lagi gitu kan? Di reject akhirnya telepon, ya kan? Nah, Iya. kata meminta, apakah kita harus memperlakukan seperti itu kepada Tuhan? Apakah Tuhan juga, kalau kita nggak senang diperlakukan seperti itu, kira-kira Tuhan senang nggak sih diperlakukan seperti itu? Kita datang, kita doa, hanya untuk bawa daftar belanjaan aja sama Tuhan. Kira-kira Tuhan senang nggak kalau kita aja nggak senang diperlakukan gitu? Tapi kita nggak pernah tanya gitu ya, Tuhan, kalau kita minta minta minta, tapi kita nggak pernah tanya, Tuhan maunya apa sih sama saya? Kita cuma bilang maunya aku ini, maunya aku ini A B C D gitu, tapi kita nggak pernah tanya maunya Tuhan apa sih. Nah, kata meminta ya Bapak Ibu ya, kita ingat dong kalau entah saya di Hong Kong, saya belum pernah datang ke Hong Kong saya, tapi mungkin ibu-ibu ingat ya, waktu di Indonesia tuh kalau di perempatan jalan di kota-kota gitu ya suka ada pengemis ya, minta-minta, orang yang minta-minta. Nah, orang yang minta-minta, kasihan Bu, saya udah seharian belum makan, hari ini saya belum makan Bu. Nah, itu minta ya. Jadi kalau kita nggak kasih duit mungkin dia nggak makan gitu kan ya. Jadi kata meminta itu artinya adalah suatu perbuatan memohon dengan kerendahan hati, betul nggak? Memohon kan? Iya. Nah, Betul. coba begini, ada yang minta tapi nggak mohon, apa itu? Misalnya saya bawa pisau, Bu Nena, serahkan Pembunuh. dompetnya sekarang. Nah, nodong, minta juga kan, tapi nodong, tapi maksa, tapi ngancem, Iya, betul. ya, namanya Iya. nodong, bukan minta. Minta tapi ngancem, namanya nodong, ya. Atau gini, saya malam-malam itu nyongkel nyongkel jendela terus masuk ke rumahnya ibu sekalian, terus gondol TV, itu namanya apa? Pencuri. Maling, rampok ya, mengambil sesuatu yang bukan miliknya itu namanya maling, rampok. Kalau minta tapi ngancam namanya nodong, ya kan? Nah, seringkali orang Kristen itu nodong sama Tuhan, nggak sopan loh, ya, kurang ajar loh kalau nodong itu. Nodong sama Tuhan. Tuhan, aku minta ini. Kalau lu nggak kasih, kalau Tuhan nggak kasih, saya pindah agama aja. Kalau Tuhan nggak kasih, mungkin kita nggak secara eksplisit ya, nggak secara terang-terangan ngomong gitu ya. Tapi di dalam hati, aduh aku sudah seminggu minta ini, aduh aku sudah sebulan, aku udah setahun berdoa ini kok Tuhan nggak kasih-kasih ya. Terus mulai mikir, kok sih itu kedukun kok dikasih ya? Kira-kira aku mungkin kedukun aja gimana? Mungkin berpikir seperti itu. Bukan sungguhan ngancem secara terang-terangan sama Tuhan, tapi di dalam hati, di dalam pikiran mulai seperti itu. Wah, kalau aku ganti agama, mungkin kayaknya Tuhannya lebih cespleng kali ya, lebih manjur kali ya. Mungkin seperti itu di dalam hati kita. Atau terang-terangan, mulai ngambek. Udahlah kalau Tuhan gak kasih-kasih,
Udahlah, buat apa ke gereja lagi, buat apa persekutuan lagi, buat apa dengerin suara kebenaran lagi. Udahlah, percuma. Misalnya kayak gitu. Itu juga nodong Tuhan kayak pencopet, ya. Nah, atau misalnya gini, kita maksa sama Tuhan. Padahal belum waktunya Tuhan kasih itu sama kita. Itu yang namanya rampok. Jadi meminta itu harus ada kerendahan hati. Nggak maksa. Betul nggak? Orang yang Iya, minta-minta Iya. di pinggir jalan, iya. belas kasihan ibu, Minta belas belas kasihan. kasihan. Iya, ada kerendahan hati dan ada rasa ketergantungan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri loh. Kekuatan kita sendiri itu rampok kan? Copet Iya. kan? Tapi kalau ada rasa ketergantungan, ya udah kalau Tuhan nggak tolong, aku pasrah. Ya sudah, terserah. Ya, orang yang minta-minta kan seperti itu. Jadi meminta adalah sebuah kesadaran tidak bisa jalan sendiri tapi perlu Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri, dengan kerendahan hati meminta pertolongan Tuhan. Ngerti ya ibu-ibu ya. Jadi meminta itu harus Iya. ada unsur kerendahan hati loh. Ya. Nah, di dalam unsur kerendahan hati ini dalam meminta ya, jangan hanya satu arah. Kan kita sebel kan tadi ya, ketemu sama orang yang datang sama kita perlunya doang kan? melulu. Sebel kan? Iya. Bisa di reject. Pokoknya blokir aja deh sekalian gitu kan. Nah, begitu juga kita memperlakukan Tuhan. Jangan cuma kasih daftar keinginannya kita aja. Tapi coba cari dulu kehendak Tuhan. Jangan cuma satu arah. Kita juga bukan cuma meminta apa yang kita inginkan, tapi kita juga lebih dahulu meminta Tuhan menunjukkan kehendaknya buat kita. Ya. Nah, kemudian meminta juga artinya bukan memaksa. Nah, Bapak Ibu tahu ya, kalau hari 1 Mei tuh di Jakarta mungkin pernah lihat lah, mungkin kalau nggak tinggal di Jakarta mungkin pernah lihat di TV-TV lah ya. Itu kalau 1 Mei kan hari buruh tuh ya, di Indonesia tuh kan libur ya, orang-orang tuh pegawai-pegawai itu libur. Terus kadang-kadang demo di depannya MPR DPR, gedung MPR DPR tuh ya, minta kenaikan gaji lah dan lain sebagainya. Mungkin pernah lihat ya berita kayak begitu ya. Iya. Jadi Iya. tolong naikkan upah UMR, bawa ini kan sambil teriak-teriak pakai toa kayak gitu ya, rame-rame di situ ngepung gedung DPR MPR. Nah, terus akhirnya kadang-kadang DPR MPR rapat, ya sudah deh kita naikin sekian persen gitu ya, kita kasih tunjangan sekian persen gitu ya. Tapi Tuhan bisa nggak digituin? Ayo kita doa berantai, tidak putus-putusnya, doa rame-rame, kayak mendemo Tuhan gitu ya, mendemo Tuhan gitu kan. Kayak kalau manusia bisa mendemo DPR MPR, mungkin Tuhan bisa didemo rame-rame. Kalau doanya lebih rame, doanya lebih sering, doanya terus-menerus, mungkin Tuhan bisa berubah gitu ya, bisa dikabulkan. Bisa nggak sih Tuhan dipaksa begitu Nggak oleh bisa. kekuatan manusia? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Tuhan bisa dipaksa oleh kekuatan manusia, itu Tuhan yang lemah. Ya, Tuhan yang kayak pelin-pelan gitu. Oke lah, kalau dipaksa begini, ya sudah aku turutin. Kalau dipaksa begitu, ya sudah aku turutin. Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berhikmat. Tuhan Nggak punya bisa tatanan. diatur-atur sama manusia. Iya, punya tatanan, betul sekali Bu. Punya tatanan. Ya. Jadi Tuhan itu kagak bisa dipaksa dengan kekuatan manusia. Nah, Bapak Ibu, jadi orang siapapun itu nggak bisa dimaksa-maksa Tuhan. Ada loh Bu Ana, itu loh Raja Hizkia. Raja Hizkia itu didatangi sama Nabi, katanya lagi sakit, terus udah gitu umurnya udah pendek, bentar lagi meninggal. Terus dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Betul nggak? Tuhan sembuhkan kan? Iya. Bisa tuh, Tuhan dipaksa tuh dengan doa. Sebentar, bacanya sampai selesai. Jangan separuh-separuh kalau baca Alkitab. Ya, pernah kan baca kisah itu? Setelah itu apa? Dia sembuh, terus temennya nih
raja di Babilonia ya sama-sama raja gitu ya kan, sama-sama raja biasanya berteman, sama-sama pengusaha biasanya berteman gitu kan, sama-sama orang Indonesia biasanya berteman, kenal, saling kenal. Nah, itu juga raja di Babel sama-sama raja berteman sama Raja Hizkia. Terus denger kan sakit, dia datang. Ternyata udah sembuh. Loh, lu udah sembuh? Kamu udah sembuh ya? Hizkia, iya dong. Hebat Tuhan gua, gitu kan ya, hebat. Tuanku itu hebat, bisa nyembuhin, mujizat dong. Gitu kan? Oh ya, Tuhanmu tuh kayak gimana? Nih, sini. Aku kasih lihat nih. Ini kuilnya, ini bait sucinya nih. Lihat nih, emas semua kan? Nih, aku yang bangun, nenek moyangku yang bangun nih. Ini lihat, hebat kan? Semua peralatannya emas kan? Oh, hebat dong gitu ya. Mulai sombong. Nah, mulai sombong terus udah gitu Raja Babel pulang. Datanglah Nabi. Habis ngapain aja, Raja, tuanku Raja? Oh itu, habis ketemu, oh ya. Terus saya pamerin tuh semuanya bait suci. Apa yang tidak dilihat? Semuanya sudah dilihat, saya sudah pamerin semua. Nabi bilang apa? Apa yang dilihat Raja Babel, semuanya akan diangkut ke Babel suatu hari nanti. Nah, dengan kesembuhan Raja Hizkia, ternyata Raja Hizkia jadi sombong. Dengan kesombongannya, Yerusalem runtuh, semua rakyat menderita, dibuang, dijajah, dihancurkan bait suci. Jadi sebetulnya kalau Raja Hizkia pada saat itu mati, nggak minta sembuh, kira-kira mungkin tidak akan tuh bait suci diruntuhkan dan diangkut semua peralatannya ke Babel kan? Karena dia sombong, karena dia pamerin, maka Nabi tuh bilang, apa yang dilihat Raja Babel, tidak ada satupun yang tidak akan diangkut ke sana. Bagian kayak begitu. Jadi kalau Tuhan itu punya keputusan, jangan dipaksa-paksa karena keputusan Tuhan itu justru yang terbaik. Tapi kadang-kadang ya sudah deh, kalau kamu kekeh, ya udah deh. Terserah gitu kan. Ibu-ibu nih yang udah punya anak ya. Mungkin pernah anak itu ngerengek-rengek atau misalnya minta sesuatu. Ya, atau misalnya gini, manjat-manjat tembok, manjat-manjat genteng. Anak kecil kan apalagi kalau yang cowok ya suka gitu ya, manjat ada pohon mangga ya gitu pas berbuah, manjat naik ke atas kan. Kalau kita itu anak kita bilang turun nggak? Tuh ya, nanti jatuh, turun nggak? Nggak mau turun. Ayo turun. Nggak mau turun. Kita ambil apa? Kita ambil sapu. Turun nggak? Gitu kan? Ya. Tapi kalau anak tetangga, kita gituin nggak? Nggak peduli. Ntar mamanya yang marah, kita bawa sapu, bisa konflik sama tetangga gitu kan, ya bisa tengkar sama tetangga. Tapi kalau anak kita begituin kan, kita didik. Kenapa? Karena kita pengen yang terbaik buat dia. Tapi kadang udah naik-naik manjat-manjat genteng, manjat-manjat tetap dia kekeh nggak mau turun. Terserah, nanti kalau jatuh rasain gitu kan. Kadang-kadang kita biarin gitu biar dia tahu rasa kan. Ya udah terserah. Begitu gedebuk gitu jatuh. Gedebuk. Apa mama bilang? Rasain kan sekarang, tahu rasa gitu kan. Kalau sebetulnya kita udah dari awal tuh kasih tahu yang terbaik tuh apa. Tapi sampai anak ini ngeyel, sampai anak ini ngotot, kita ya udah biarin. Akhirnya dia tahu kan bahwa mama tuh maunya tuh ngebilangin tuh bener supaya kamu tuh bener gitu. Nah, sebetulnya kalau kita meminta sesuatu Tuhan nggak mengabulkan, jangan kita pikir Tuhan tuh nggak bijaksana. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jangan ngeyel, jangan maksa, apalagi ngancam Tuhan. Siapa kita ini? Oh ya tahu diri. Ya, ibu-ibu ya. Jadi percayalah kebijaksanaan Tuhan. Kalau sampai sekarang misalnya ada keinginan, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Tapi seringkali kita nggak bisa membedakan yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Ibu-ibu kerja nih di sini, kerja di Hong Kong, di Macau, di Taiwan. Ya, dipikir sama orang Indonesia ya yang ada di keluarga yang ada di Indo gitu ya, bahwa ibu-ibu nih setiap hari bertabur duit gitu ya. Kan UMR-nya jauh lebih gede daripada Indonesia. Jadi bentar-bentar minta duit dong. Padahal mereka nggak ngerti kalau kerja itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu kan. Udah banting tulang, banting semua dibanting rasanya, bukan banting tulang aja. Ya kan? Tapi yang di Indo tuh minta dong. Terus misalnya
Kita masih punya anak yang baru lulus SD gitu ya. Mah, minta motor sport dong. Udah ada kan motor yang Honda Scoopy yang 125 gitu ya. Enggak mau yang 250 cc, keren. Baru lulus SD masuk SMP. SIM aja belum boleh sama pemerintah. Kita kasih enggak? Belum waktunya, Nak, gitu. Terus buat apa sih motor sport? Kamu kan bukan pembalap, paling buat ke sekolah doang. Kan biar keren, Mak, gitu. Buat apa? Kita pikir, aduh, kaki aja belum nyampe ke bawah kan kalau naik motor masih kegantung gitu kan. Belum tinggi. Yang ada apa? Cilaka nanti kamu. Apalagi cc-nya gede. Kita mikir jauh ke depan. Anak-anak mikir coba, keren, aku perlu supaya cewek-cewek ya ngelihat aku keren gitu, kagum gitu. Tapi kita mikir jauh ke depan. Kamu kalau emak bisa beliin itu, tapi kalau dibeliin yang ada apa? Cilaka. Anak kita cewek umur 3 tahun, umur 5 tahun, kita lagi masak di dapur, ikutan masak. Kita lagi motong-motong, dia pengen motong-motong. Kita kasih pisau enggak? Enggak lah, nanti keiris tangannya. Ya kan? Walaupun kita ngerti dia itu maksudnya baik bantuin kita gitu ya. Paling kita kasih pisau plastik ya kan? Kita kasih wortel, kita kasih buncis, suruh iris-iris di bawah, kita yang di atas gitu kan, masak-masak gitu kan. Kenapa? Karena kita ngerti apa yang terbaik buat anak kita. Kita udah pengalaman. Lebih dulu hidup dari mereka. Kita udah lihat banyak peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Nih, kalau anak belum waktunya naik motor, dikasih motor, bisa celaka, kayak begitu. Anak belum ngerti tanggung jawab, belum ngerti tanggung jawab gitu ya. Terus dikasih motor, akhirnya serampangan di jalan, bisa celaka gitu kan. Kita mikirnya jauh ke depan. Tapi anak-anak, pokoknya gue keren, pokoknya gue gini gitu kan. Mikirnya pendek. Nah, begitu juga Bapak kita yang di surga. Mikir jauh ke depan, melihat kehidupan kita. Bukan hanya yang baik untuk sementara waktu yang singkat, tetapi untuk kekekalan kita. Ya, ibu-ibu, Tuhan tuh ingin keadaan kita jasmani rohani itu baik. Tuhan ingin kita kaya. Tuhan ingin kita sehat. Tuhan ingin anak-anaknya tuh dalam keadaan yang baik, yang sejahtera. Tuhan ingin itu. Kenapa? Kita sehat, kita sakit, kita bisa melayani Tuhan. Tetapi orang sehat lebih efektif melayani Tuhan, ya kan? Bapak Ibu kalau lagi nggak enak badan, ibu-ibu kalau lagi nggak enak badan, bisa kerja nggak ya? Kadang-kadang kalau nggak terlalu parah bisa kerja juga sih. Tapi kalau lagi sehat, lebih efektif kan kerjanya, lebih baik kan kerjanya daripada lagi sedikit flu, sedikit pusing gitu kan ya. Begitu juga kalau kita melayani Tuhan. Orang sehat, orang kaya lebih efektif. Orang pintar, orang bodoh bisa melayani Tuhan. Tapi orang pintar lebih efektif melayani Tuhan. Nah, Tuhan tuh ingin keadaan jasmani kita tuh baik-baik saja. Tetapi, kalau keadaan jasmani yang baik-baik saja itu justru membinasakan kita, ya, Tuhan akan menahan berkat itu. Contoh, pasti denger dong berita-berita di Indonesia berapa tahun terakhir, ada oknum jenderal besar, ya, kaya, berkuasa, Kristen. Ngapain ayo? Bunuh bawahannya. Karena dia merasa, gua punya kekuasaan. Gua jadi Tuhan, gua adalah hukum di negeri ini. Hukum tidak akan menjamah saya. Saya adalah hukum, gitu kan? Atau istilahnya saya adalah Tuhan, gitu. Tuhan aja dia bisa atur pikirannya dia, gitu kan ya, hukum di negeri itu. Dia nggak takut Tuhan. Dengan kekuasaan, dengan kekayaan. Kekuasaan dan kekayaan membinasakan dia. Buat apa sih punya kekuasaan, kekayaan dalam waktu yang pendek? Apalagi itu akhirnya ketahuan kan, diviralkan dan akhirnya didesak oleh masyarakat. Ya akhirnya ya
hukum bertindak gitu. Coba nggak diviralkan, coba nggak didesak masyarakat, lolos tuh, ya kan? Iya. Nah, satu lagi contoh, oknum petinggi pajak, ya, denger juga kan, punya anak, anaknya dimanjain duit, ke Bromo nih. Nggak tahu ya Bapak Ibu ada nggak yang sekitaran Probolinggo gitu ya, Malang, Lumajang gitu ya. Ke Bromo tuh nggak boleh bawa mobil sendiri. Kita tuh mesti pakai jeepnya wajib. Baru boleh masuk lingkungan Bromo. Bu Nena dari daerah mana Saya Bu Nena? Banyuwangi. Ngangguk-ngangguk ngerti Saya berarti. Banyuwangi. Oh Banyuwangi, iya deket. Ngerti ya. Iya. Ke Bromo tuh kagak boleh bawa mobil sendiri. Dia bisa lo naik Rubicon ke sono ke Bromo, istimewa ya, city mewah itu namanya Bapak Ibu. Ya kan? Nah, dengan kekuasaan, dengan uang, dengan dimanjain fasilitas bapaknya. Jadi apa anaknya? Bikin anak orang jadi tempe loh. Bonyokin tuh anak orang. Ya kan? Nah, ternyata kalau orang dimanjain, itu jadi rusak. Minta apa diturutin, minta apa, mau apa diturutin. Dia nggak tahu apa yang baik, apa yang jahat buat dirinya, dia nggak tahu. Pokoknya mau diturutin, mau diturutin, mau diturutin. Dimanjain itu namanya. Jadi apa? Ngerusak. Kalau ibu-ibu yang udah punya anak, kita mengasihi anak kita. Misal punya anak 2, punya anak 3, atau punya anak 1 aja ya. Kita kan sayang sama anak kita. Nah yang namanya sayang itu kan ada perhatian. Perhatian itu kita mencukupi apa yang dia perlukan, misalnya gizinya, makanannya gitu ya, sekolahnya, pakaiannya, itu perhatian. Itu kita menyayangi dia kan. Tetapi di dalam rasa sayang, rasa kasih itu bukan hanya satu arah begitu saja. Bukan hanya memberi saja. Tapi juga pasti ada didikan. Betul nggak? Betul. Tanpa didikan itu namanya bukan kasih sayang. Itu namanya memanjakan. Dan yang namanya memanjakan pasti merusak anak. Coba misalnya gini ya. Mak, aku nggak mau sekolah, Mak. Besok, Mak. Abis nonton bola, Mak. Piala Dunia, Mak. Tadi subuh. Capek, Mak. Nggak mau sekolah, Mak. Besok, Mak. Ya mungkin sekali-sekali ya. Sudahlah. Ini final gitu ya. Ini tanding final ya. Sudahlah. Tapi kalau tiap hari begitu nggak mau sekolah, kita kan ngamuk kan. Mau jadi apa lu besok? Hah? Mau jadi apa? Gitu kan. Nggak mau sekolah mau jadi apa? Terus udah gitu anaknya nyaut lagi. Ya jadi orang, Mak. Masa jadi mutan, jadi monyet kan nggak mungkin, Mak. Gitu. Oh, langsung kita sumpel tuh mulutnya kan. Gitu kan. Kalau kita sayang, kita didik. Ketika anak kita maunya macam-macam, kita nggak bolehin. Kita paksa. Bahkan mungkin dengan apa ya, dengan hukuman gitu kan ya. Kamu kalau nggak mau sekolah, nggak usah main handphone. Handphonenya diambil, disita sama kita. Itu kan. Nggak ada internetan. Internetnya kita cabut. Gitu kan. Supaya dia nggak bisa main game gitu di rumah, nggak bisa nonton gitu kan di rumah. Ada didikan. Jadi kasih itu seperti dua sisi mata uang. Ada memberikan perhatian, memberikan yang dia perlukan. Tapi di satu sisi ada didikan. Kasih tanpa didikan itu namanya memanjakan. Dan yang namanya memanjakan itu merusak. Dan itu bukan kasih. Ya. Nah, begitu juga Tuhan kepada kita. Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Ibu-ibu, saya menikah dengan suami saya itu dari nol. Dari nol ya. Jadi kita itu cicil rumah. Yang penting kita tuh punya rumah dulu. DP gitu ya. Hasil angpau dari kawinan itu kita DP rumah. Nah, udah mulai kerja setahun 2 tahun, saya nyicil motor. Jadi kemana-mana saya lagi hamil itu periksa ke dokter tuh pakai sepeda motor. Kadang kalau pakai sepeda motor kan kehujanan. Satu saat itu ada pendeta datang ke rumah. Loh, kamu masih punya motor, nggak punya mobil? Digituin. Kaget lah saya. Kok gini sih ngomongnya gitu ya. Akhirnya antara sedih, antara gimana, bukan sedih karena belum dikasih mobil sama Tuhan, tapi karena digituin orang gitu. Kok gini sih ngomongnya gitu.
Sedihnya bukan karena itu, tapi saya berdoa gini, Tuhan, kalau Engkau nilai kami sudah perlu mobil, Tuhan kasih. Tapi kalau belum, menurut Tuhan ini cukup. Enggak apa-apa Tuhan, saya bersyukur. Saya akhirnya berdoa seperti itu. Ibu-ibu, apa yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya, itu adalah terbaik di mata Tuhan. Jangan Amin. sampai berkat-berkat yang berlebihan tiba-tiba rusak hidup kita. Seperti tadi, yang pejabat-pejabat saya ceritain tadi. Jadi ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan kita belum menerima apa yang kita inginkan, ibu-ibu, jangan menganggap Tuhan tidak bijaksana. Kadang kita punya masalah ya, entah itu masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah anak, masalah suami, masalah orang tua gitu ya. Kadang kita punya masalah. Terus kita berpikir, enaknya kalau masalah tuh ya begini tuh udah selesai ya. Harusnya ini masalah bisa diselesaikan dengan begini. Terus kita berdoa, Tuhan selesaiin dong masalah saya begini. Tapi Tuhan nggak turutin apa yang kita mau. Terus kita pikir, kok Tuhan nggak ini ya, nggak turutin ya. Kita ingat lagu ya, kalau lain ditolong. Terus sambungannya apa? Kok saya enggak gitu ya. Bukan saya juga ya, karena kita belum ditolong gitu. Jadi kita lagunya, ya kalau lain ditolong, kok saya enggak gitu kan. Nah, seringkali kita berpikir, Tuhan, harusnya ini masalah gampang kok Tuhan mau selesaikan. Caranya begini. Kita mau ngatur Tuhan. Kita mau ngajarin Tuhan, menggurui Tuhan. Siapa kita? Tuhan itu maha bijaksana. Ya. Tuhan maha bijaksana. Dan kalau Tuhan belum memberikan apa yang kita inginkan, percayalah, keadaan ibu-ibu sekarang itu adalah keadaan yang terbaik untuk keselamatan kekal kita. Ya. Kalau Tuhan mengizinkan segala keadaan ini sekarang, mengizinkan ya, mengizinkan. Karena Tuhan itu mau keadaan kita tuh baik semuanya. Kalau ada keadaan yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi, bukan inginkan, izinkan terjadi, maka itu adalah keadaan terbaik buat kita. Ya. Kata yang kedua adalah carilah. Kata cari, pernah kehilangan sesuatu ya Bu ya? Kehilangan kunci lah, ketelisut gitu ya. Terus kita perlu banget gitu benda itu. Kehilangan ATM kah gitu ya, kita perlu banget. Kita cari. Nah, kata cari itu apa sih maksudnya? Di dalam kata cari itu pasti ada pekerjaan aktif, ya kan? Ketelisut kunci, ketelisut ATM, kita cari ke kolong lah, wah satu-satu tempat kita cariin. Di kamar mandi, di saku baju, di mana. Jadi kata cari itu mengandung arti aktif ya, melakukan sesuatu terus menerus, cari, aktif. Nah, sekarang carilah dan kamu akan mendapat. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu kalau kita mencari? Tapi yang dicari di sini bukan mencari kehendak kita, tapi cari dulu wajah Tuhan, maunya Tuhan apa. Nah, ketika kita cari maunya Tuhan, kita tanya, Tuhan, kalau Engkau izinkan masalah ini terjadi dalam hidupku, apa sih yang Engkau inginkan? Apa sih yang Engkau kehendaki? Bagaimana cara aku menyikapi hal ini? Misalnya, ya, dijulitin orang, dihianati teman. Ya, Tuhan, Engkau izinkan ini terjadi padaku. Kiranya tanganmu turun atas dia. Oh, jangan doa gitu ya. Tapi kalau Engkau izinkan ini terjadi, ada orang ngejahatin aku, ada orang nusuk aku dari belakang. Kalau Engkau izinkan ini terjadi, apa sih kehendakmu dalam hidupku? Bagaimana aku menyelesaikan hal ini? Mungkin di situ Roh Kudus bilang, ini waktunya kamu mengampuni. Ini waktunya hatimu ditarik lagi, diperlebar lagi. Untuk lebih bisa fleksibel mengampuni orang. Punya hati yang luas, punya hati yang legowo. Diajarin seperti itu. Nah, itu cari kehendak Tuhan. Seperti tadi saya katakan, kalau anak kecil
belum waktunya bawa sepeda motor, dikasih motor, bikin celaka dia. Tapi ada waktunya kok bahwa anak itu bisa, ya umur 18, umur 20. Anak itu udah mulai ngerti bahayanya di jalan. Udah mulai ngerti tanggung jawab. Dan motor itu efektif buat dia kerja, buat dia sekolah, kita pasti kasih. Nah begitu juga kita. Ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan akan ukur. Siap belum kita menerima segala berkat, segala kepercayaan Tuhan. Kalau belum, Tuhan akan tahan dulu. Sampai kita mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Sampai kita misalnya tadi ya, anak kecil tadi ya, udah ngerti tanggung jawab nih, udah ngerti lalu lintas nih, tanda-tanda rambu-rambu udah ngerti, dan bisa taat rambu-rambu lalu lintas. Baru kita percayakan, ya sudah kamu udah ngerti. Nah, begitu juga kita. Kita udah ngerti belum tanggung jawab, kebijaksanaan, cara mengelola berkat Tuhan? Jangan sampai seperti yang tadi oknum-oknum pejabat-pejabat itu tadi. Ya, secara materi kaya raya melimpah tapi tidak bertanggung jawab, semena-mena terhadap orang lain, menginjak-injak orang lain yang di bawahnya dia, kayak gitu kan. Ketika punya kekuasaan, kekayaan, orang itu kayak kelas 2, kayak nggak sesama manusia gitu, memperlakukan orang beda status sosial ekonomi, itu diperlakukan, diinjak-injak ya. Nah itu makanya dikatakan orang kaya itu sulit masuk kerajaan surga, bukan nggak bisa, sulit. Kenapa? Karena orang kaya mengandalkan dirinya sendiri. Aku punya ini, aku punya kekuasaan, aku punya uang. Jadi sebetulnya masalah yang kita alami itu Tuhan berikan untuk menyelamatkan kita secara kekal, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia ini dalam waktu yang singkat hidup kita di dunia ini, tapi kehilangan nyawa selama-lamanya, di kekekalan kita binasa selama. Apa gunanya? Firman Tuhan katakan demikian. Nah, jadi kata carilah, cari kehendak Tuhan dulu. Cari dengan aktif. Tuhan maunya apa? Di gereja-gereja lain, seringkali kita dengar singkatan PUS, pray until something happen. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ya. PUS, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi, dan sesuatu terjadi di situ seringkali diartikan sebagai maunya kita itu diturutin Tuhan. Saya ajarin ibu-ibu untuk PUS, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Tetapi sesuatu itu adalah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bukan maksa Tuhan, bukan mendemo Tuhan, apalagi mengancam Tuhan. Bukan. Pause, pray until something happen. Tanya Tuhan, cari kehendak Tuhan, berdoa sampai kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Sampai kita berubah seturut maunya Tuhan. Pause. Terus kita dorong diri kita berdoa sampai kita berubah, mengerti kehendak Tuhan dan mampu melakukannya. Jadi doa itu tidak mengubah Tuhan. Ibu-ibu, jangan mencoba mengubah keputusan Tuhan kayak Raja Hizkia, nanti kita celaka. Tapi doa itu dengan tujuan mengubah kita. Ya ibu-ibu ya. Nah, yang ketiga, ketuklah. Pernah ngetuk pintu orang, ibu-ibu? Ngetuk pintu rumah orang, tok tok tok. Nah, ya kan? Tok tok tok. Sampai kalau kita ngetuk rumah orang, sampai apa? Sampai dibukain kan? Digedor, dor 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 dor. Wah, ini lagi di dapur. Oh, ini lagi di kamar mandi nih. Tok 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 tok. Mungkin nggak kedengeran, mungkin kupingnya lagi pakai headset. Tok tok, kurang keras nih kayaknya. Tok 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 gitu kan. Sampai apa? Sampai dibukain kan? Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di dalam mengetuk itu ada arti, ada unsur kegigihan, bertekun. Jadi ketika kita berdoa, jangan putus asa. Ketika Tuhan seolah tidak mengabulkan permintaan kita, jangan kecewa, jangan putus asa. Di dalam Daniel 3,
Mungkin ibu-ibu pernah baca tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dihadapkan ke dapur api ketika itu raja itu bikin suatu penyembahan gitu ya, dan siapa yang nggak mau ngikutin aturan itu akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan si Sadrak, Mesak, Abednego ini dilaporin sama temennya yang julid gitu ya. Mungkin sirik karena kedudukan mereka ya, karena gaji mereka yang baik gitu ya, karena jabatan mereka, fasilitas yang raja berikan, akhirnya jadi julid gitu. Siapa nih imigran? Ya kan imigran kan? Sadrak, Mesak, Abednego kan dari Yehuda kan datang ke Babel. Siapa nih imigran punya dapat kedudukan tinggi di hadapan raja? Kita laporin aja, kita jatuhin aja gitu ya. Nah, dilaporinlah sama raja Sadrak, Mesak, Abednego. Raja panggil. Ini pegawai kesayangan raja. Jadi raja juga tanya dulu, nggak langsung dengar begitu aja langsung dihukum. Bener lu begitu? Kalian bertiga benar begitu? Sekarang aku kasih kesempatan terakhir. Ya, sekarang sembah dulu, sembah. Ikutin. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego bilang apa? Coba di dalam Daniel 3 saya mau buka dulu ya. Kita lihat Daniel 3. Saya cari dulu ayatnya bentar ya, Ibu-ibu ya. Karena bisa share sekarang ya. Oke. Thank you Erik. Bentar. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, ayat 15. Katanya raja. Sekarang, udah kelihatan ya? Share Alkitab saya ya. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu, jadi dikasih kesempatan satu kali lagi sama raja. Demi kamu mendengar segala bunyi-bunyian itu ya. Ayo sembah, sujud gitu kan kata raja. Tapi kalau kamu nggak menyembah, kamu akan kuhukum. Nah, ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Apa? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tapi kalimat selanjutnya coba kita baca. Tetapi seandainya tidak, kalau Allah tidak melepaskan kami, walaupun kami setia kepada Allah, tapi Allah tidak melepaskan kami, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Ya, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Nah, iman yang seperti Sadrak, Mesak, Abednego inilah yang seharusnya kita miliki, ibu-ibu. Tetap setia, tetap gigih, setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan kabulkan doaku, Dia Tuhanku. Enggak pun Dia tetap Tuhanku. Aku akan tetap setia, aku akan tetap bertekun, aku akan tetap setia kepada Allah. Dan orang-orang seperti inilah yang akan dibela Tuhan. Orang yang datang tanpa agenda kepada Tuhan. Kita lihat kan kisah itu kalau ibu-ibu baca seterusnya. Apa yang terjadi? Dia dilemparin 7 kali. Wah, dipanasin lebih panas lagi. Karena raja tersinggung. Dipanasin 7 kali. Dilemparin ke situ. Bahkan orang yang ngangkut itu mati. Tapi mereka Tuhan pelihara di dalam dapur perapian. Mungkin ibu-ibu saat ini sedang mengalami situasi seperti di dapur api. Nggak nyaman. Sakit rasanya. Nggak enak rasanya. Seperti di dapur api. Tapi tetap setia. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Tuhan tolong saya, Dia Tuhan saya. Tapi seandainya Tuhan tidak menolong saya, Tuhan Yesus, Engkau tetap Tuhan dan Rajaku. Amin, ibu-ibu. Setia. Dan Amin. orang-orang yang punya hati seperti ini adalah orang-orang yang menyentuh hatinya Tuhan. Lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan pelihara di dalam dapur api, Tuhan pelihara. Tidak sehelai rambutnya pun hangus. Ya, kita kalau deket-deket api yang paling cepat hangus apa? Rambut kan? Kalau dekat kompor itu yang cepat seret langsung, ya kan keriting rambut kita. Itu sehelai rambut pun gak ada yang hangus.
Tapi orang-orang yang ngejulitin mereka akhirnya raja lihat, wah luar biasa ini ya, Tuhan bela. Mereka keluar dan orang-orang yang julid sama mereka Tuhan hukum. Mereka nggak minta loh untuk hukuman itu jatuh sama, bahkan mungkin mereka nggak tahu siapa yang ngelaporin mereka. Tapi pembelaan Tuhan terjadi. Ya, Amin. ayat 11. Jadi kalau kamu yang jahat, maksudnya kita nih yang banyak nggak benernya gitu ya, tahu kasih pemberian yang baik, kita tahu kan kasih pemberian yang baik buat anak-anak kita kan. Ibu-ibu yang udah pernah punya anak mungkin waktu USG ke dokter tuh, wah ini kira-kira anaknya kayaknya perempuan nih bu ibu, kita langsung milih nama, siapa ya nama perempuan yang paling bagus, ya kan, kita cari nama yang paling bagus gitu kan buat anak kita, yang paling unik biar nggak pasaran. Atau kita mungkin udah mulai siapin baju-baju bayi yang perempuan, ya baju pink gitu kan ya, bando atau apalah, sepatu kaos kaki yang warna pink. Mungkin kita cari juga ranjang bayi gitu, belum lahir kita udah siapin. Lah, kok berhenti? Lah, kok berhenti, Kak Ana? Signalnya mungkin. Iya, berhenti. Kayaknya ada gangguan ya dari kanannya ya, Bu Ananya. Iya, mungkin signalnya gangguan. Iya, berhenti itu orangnya. Kita tunggu dulu aja ya, Bu. Iya, iya Pak. Soalnya Bu Ananya lagi jaraknya jauh nih. Mungkin Iya, sinyalnya kali. iya. Ntar saya coba WhatsApp dulu ya, Bu. Iya, Oke. iya Pak. Sorry, ini nggak tahu saya tiba-tiba internetnya putus. Iya, kita kembali lagi. Maaf ya tadi ada gangguan. Bisa dengar suara saya? Udah bisa? Udah bisa Bisa, Bisa dengar ya? Kak. bisa dengar. Oke, Iya. sorry ya. Sorry ya Kak Erik ya. Oke, ya. Ya, Jadi, silakan pin lagi. ya, thank you. Nah, Ibu-ibu, ya, di Yakobus 4 ayat 3 dikatakan demikian. Atau kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Nah, kenapa kalau doa kita seringkali nggak dijawab sama Tuhan? Yakobus 4 ayat 3 katakan demikian. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Nah, kalau kita meminta sesuatu hanya untuk memuaskan nafsu kita, pasti Tuhan nggak akan kasih. Nafsu kita tuh gimana sih memuaskan nafsu kita tuh? Misal kita misalnya dulu susah, terus kita berdoa, Tuhan berkati saya. Waktu kita susah, kita dihina tetangga. Waktu kita susah, kita dihina saudara kita yang kaya. Ya, saya pernah tuh mobil nggak ganti-ganti. Ini kan udah waktunya ganti. Ada orang komen begitu. Mungkin Bapak Ibu misalnya,
punya sepeda motor udah tua, udah butut, dihina sama tetangga. Alah, sepeda motor dari zaman Majapahit nggak ganti-ganti, gitu ya. Kayak gitu. Dihina, sakit pedih rasanya. Ya, gua kerja nih di Hong Kong, rasain nanti. Gua mau beli ya NMAX lah sekarang. Udah bukan Honda yang bebek yang zaman dulu lagi gitu ya. Nah, kalau kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita, balas dendam karena dulu pernah dihina orang, kita susah dihina orang, diejek orang. Terus pengen doa tuh supaya Tuhan tolong dong berkati aku supaya aku bisa tunjukin nih sekarang aku sukses. Tuhan nggak dengar. Ya, ibu-ibu ya jangan salah berdoa, Tuhan nggak dengar. Atau misalnya kita doain, kita punya mertua misalnya ya, pilih kasih menantu yang itu dipuji-puji. Tapi kita kalau datang disuruh cuci piring ya, pas pulang kampung kita yang kumpul-kumpul keluarga, kita yang disuruh ini itu. Tapi mantu yang lain diperhatiin. Sini duduk deket mama, mantu yang lain digituin. Karena apa? Karena kaya. Terus kita jengkel sama mertua yang kayak gitu. Ya. Jangan Tuhan tolong supaya dia cepat mati, jangan. Ya. Justru mertua justru orang-orang yang seperti itu tuh justru Tuhan izinkan ada di sekitar kita ya. Supaya apa? Supaya membentuk kita mengasihi orang yang ya mencekno kayak gitu loh. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Matius 6 ayat 33 katakan apa? Ya, ayat yang terakhir. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan Kebenarannya. dan apa? Hafal enggak? Kebenarannya. Kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya. Maka semuanya, bukan sebagian. akan ditambahkan. Betul, akan ditambahkan kepadamu. Semuanya, apapun juga. Bukan separuh-separuh, bukan sebagian-sebagian. Bukan nyicil-nyicil. Tapi syaratnya, ada syaratnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah ini jangan hanya dipahami, oh ya saya udah absen di gereja. Oh ya saya udah kasih persembahan. Oh ya saya udah sumbang. Ya istilahnya kan orang-orang itu sumbang gereja katanya begitu. Bukan itu. Kita memberikan persembahan. Gereja perlu dukungan. Tapi yang paling penting kebenarannya. Kita lakukan dulu kebenaran Tuhan, kita aplikasikan dulu dalam hidup kita. Kita bertumbuh dulu, kita berubah dulu karakter kita. Itu kita hidupi kebenaran Tuhan dulu, ibu-ibu. Kita dewasa dulu di dalam Tuhan. Maka Tuhan gak akan sayang mempercayakan berkat-berkatnya dalam kita. Apapun Tuhan kasih. Mudah buat Tuhan mengubah, membalikkan keadaan. Mudah buat Tuhan membuat mujizat. Mudah. Yang nggak mudah apa? Yang nggak mudah tuh kitanya. Bisa nggak dipercaya. Menyikapi semua berkat Tuhan tuh gimana? Yang nggak mudah tuh kitanya. Ya, ibu-ibu ya. Cari dahulu kerajaan. Cari dengan apa? Cari itu kan aktif kan? Cari dengerin suara kebenaran. Dengerin Arab, dengerin Tut ID, dengerin Abam lah, dengerin suara wanita surgawi lah, dengerin sambil masak ya. Tentu kalau majikan nggak ada di rumah, ntar majikan ada di rumah lagi masak gitu, kita pakai headset dipanggil nggak denger lah gitu kan. Si emak mau kencing ya, yang jagain ibu-ibu tua ya, si emak mau kencing, kita lagi masak, kita pakai headset dengerin wanita surgawi, teriak-teriak nggak denger gitu ya, ngebel pencet bel nggak denger kita nanti ya. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah, cari kehendak Tuhan, cari aktif belajar, aktif dengerin firman, supaya kita ngerti kehendak Tuhan dan kebenaran yang kita lakukan. Bukan cuma denger, wah jadi pinter debat akhirnya. Ya. Nah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka pasti Tuhan tambahkan. Ini janji Tuhan, pasti Tuhan
sedihkan. Semuanya nggak nyicil-nyicil, nggak separuh-separuh. Semuanya tentu bertahap sesuai dengan kedewasaan kita, sesuai dengan pertumbuhan rohani kita. Amin. Bapak Ibu. Amin. Ya. Amin. Ya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Dimanapun saudari-saudariku ini berada Tuhan, tangan-Mu menyertai mereka, hikmat-Mu menyertai mereka, perlindungan-Mu beserta dengan mereka. Ajar mereka mengerti isi hati-Mu, mengerti kehendak-Mu dalam hidup mereka. Dan beri kekuatan untuk melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Turun berkat-Mu buat hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya Amin. serahkan sama Kak Eri. Kalau misalnya mau